Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan berkah dalam. Hari ini Senin 20 April 2020 kita akan memberi waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudari dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernyataan yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus kiranya juga ditujukan kepada kita sebagai para pengikut Kristus. Kelahiran kembali tentu bukan dalam artian fisik, sebagaimana kita dilahirkan dari orang tua kita masing-masing, tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kelahiran kita dalam roh. Kita sebagai anak-anak Allah telah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis yang telah kita terima, di mana kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu sudah sepatutnya sebagai anak-anak Allah kita hidup dalam bimbingan Allah sendiri, hidup dalam bimbingan roh kebenaran yang adalah roh Tuhan sendiri. Yesus menginginkan setiap pengikutnya harus siap sedia untuk dilahirkan kembali dan diperbarui dari waktu ke waktu. Yesus menginginkan ada perubahan hidup yang senantiasa kita ciptakan dalam diri kita. Sebagai para pengikut Kristus, sudah sepatutnya kita senantiasa mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dalam situasi yang saat ini kita hadapi, semoga kita masih mampu dan senantiasa dimampukan untuk menciptakan kebaikan, baik bagi diri kita dan juga bagi sesama, seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, yaitu kelahiran kembali
kelahiran untuk senantiasa lahir dalam kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama. Maka semoga bacaan yang kita renungkan pada hari ini sungguh menggerakkan hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu untuk berbuat baik, baik diri kita dan juga bagi sesama di sekitar kita, sehingga semakin terwujudlah kasih Allah dalam kehidupan bersama kita di masyarakat dan dimanapun kita berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Berkah dari